Kali ini Mimin akan membahas alur cerita One Piece Arc Elbaf dari chapter 1171 sampai 1178 atau yang terbaru. Cerita melanjutkan pertarungan seru antara Harald dengan Loki, di mana Loki berhasil mengalahkan dan membunuh Harald yang sebelumnya telah melakukan kontrak laut dalam dengan Imu. Kali ini debu pertempuran masih menggantung di udara kastil Elbaf saat Harald, sang raja Elbaf, akhirnya tumbang. Gaban berdiri terengah-engah menatap jasad yang tak lagi bernyawa itu dengan tatapan ngeri. Ia membayangkan betapa hancurnya dunia jika Harald berhasil menembus benteng pertahanan dengan kekuatan perjanjian laut dalam yang mengerikan. Bahkan dengan regenerasi iblis itu, Harald berhasil dikalahkan, bisik Gaban kepada Jarul sang raksasa tua. Gaban pun melanjutkan, "Aku ragu apakah kekuatan buah iblis legendaris Elbaf sekalipun benar-benar bisa menghentikan secara permanen jika Harald mencapai puncak kekuatannya." Jarul pun terdiam, matanya yang renta menatap kosong. "Aku tidak pernah tahu buah itu sudah menyimpan kengerian seperti ini. Jika Loki tidak ada di sini, Elbaf mungkin sudah tamat." Di sudut lain, Shanks terdiam membeku. Pikirannya melayang kepada kata-kata Harald tentang ambisinya menjadi seorang kesatria dewa demi menyatukan Elbaf dengan pemerintah dunia. Namun memori itu segera bertabrakan dengan suara dingin dari Vigarland Garling yang terngiang di telinganya. "Lupakan dunia bawah itu, mereka bukanlah manusia," ucap Garling dalam kilas balik Shanks saat masih berada di Tanah Suci. Kemarahan pun membakar dada dari Shanks. Ia mencengkram lengan kirinya begitu kuat karena kita tahu Shanks juga memiliki tanda perjanjian di lengannya. Buat kalian yang belum tahu, ada 3 tingkatan perjanjian yang dibuat Imu oleh para Gorose dan Kesatria Dewa. Yang paling bawah adalah perjanjian Laut Dangkal, lalu Laut Dalam, dan yang tertinggi adalah perjanjian Laut Sangat Dalam. Hanya perjanjian Laut Dangkal yang tidak bisa dikendalikan Imu dari jarak jauh, namun bisa dikendalikan saat mereka dekat dengan Imu. Sedangkan 2 yang lainnya bisa dikendalikan dari jarak jauh. Dan beruntung, Shanks masih berada di perjanjian Laut Dangkal. Gaban pun segera menepuk pundak dari Shanks dan berkata, "Jangan biarkan penyesalan atas kelahiranmu memakanmu lagi, Shanks." Shanks pun menjawab, "Jika saja aku memperingatkannya lebih awal tentang perjanjian terkutuk itu, Harald tidak akan perlu mati seperti ini." Gaban pun menjelaskan, "Dengar Shanks, ada alasan mengapa kau berada di sini. Setiap kehidupan punya maknanya sendiri dan kau hanya perlu bertahan." Di sisi lain, Loki hanya bisa terduduk lesu melihat jasad ayahnya yang ia tutupi dengan jubahnya. Sambil menangis dia menjelaskan kalau ayahnya adalah orang yang paling mencintai negara Elbaf. Sementara itu jauh di Merijoa, Imu merasakan getaran hebat. Kematian Harald bukan sekedar hilangnya seorang bidak, melainkan kegagalan sebuah eksperimen kuno. Di hadapan 5 tetua Gorose, aura Imu meredup karena dampak buruk dari hancurnya perjanjian tersebut. "Kita harus menyelidiki Abyss yang Harald ciptakan," saran dari Mars dengan nada yang mendesak. "Jangan, itu hanya akan menambah tumpukan mayat kesatria kita," ucap Imu. "Memberikan perjanjian akan memiliki dampak dan setiap bidak yang mati akan berefek kepadaku juga." Yang berarti setiap individu yang membuat perjanjian dengan Imu apabila mati akan membawa dampak yang buruk juga kepada Imu. Imu menatap ke arah kejauhan, menyebut Harald sebagai sebuah anomali, seorang raksasa yang rela merantai bangsanya sendiri demi janji perlindungan palsu. Lalu Imu menjelaskan fakta yang mencengangkan. Elbaf adalah kembali ke ruang singgasana Elbaf yang hancur. Lalu Jarul memperingatkan bahwa kematian sang raja akan memicu kerusuhan massal. "Aku akan pergi ke laut dan akan membalaskan dendamnya dengan caraku sendiri," ucap Loki. "Tetapi orang-orang akan menyalahkanmu, Loki. Reputasimu sudah hancur," jawab dari Jarul.
Loki pun tersenyum pahit. Biarkan saja, aku sudah terbiasa menjadi seorang penjahat. Aku bukan tipe orang yang bisa meneruskan cita-cita mulia dari Harald, tetapi aku bisa melindunginya dari balik bayang-bayang. Katakan kepada rakyat Elbaf bahwa akulah yang membunuhnya. Kembali ke masa sekarang, rahasia itu pun akhirnya terungkap. Hairudin tertunduk setelah mendengar penuturan Loki dan Gaban. Borgol yang mengikat Loki pun dilepaskan dengan tangannya yang gemetar. "Maafkan aku," ucap Hairudin. "Aku tidak tahu bahwa kebencianmu selama ini adalah bentuk perlindunganmu bagi kami. Mari kita bertarung bersama demi tanah air kita." Suasana haru itu pun pecah ketika sebuah dentuman keras mengguncang dunia bawah. Salah satu MMA atau monster milik Killingham yang menyerupai Draugr jatuh dari langit dan siap menghancurkan apapun yang tersisa. Loki pun meregangkan lehernya. Seringai liar muncul di wajahnya. "Ini adalah pemanasan yang sempurna," ucap Loki. Ia pun menyuruh Hairudin dan krunya naik ke kapal untuk menyelamatkan diri terlebih dahulu. Sementara Chopper dan Sanji pun bergegas membantu Gaban kembali ke atas. Namun Luffy dengan rasa penasaran khasnya memilih untuk melompat ke pundak dari Loki. "Aku mau lihat bagaimana cara raksasa bertarung," ucap Luffy. Dengan satu ayunan dahsyat dari senjata Raknir, seluruh tubuh monster tengkorak itu pun membeku seketika dalam balutan es abadi. Elbaf mungkin telah kehilangan seorang raja, tetapi hari ini mereka menyaksikan bangkitnya seorang pelindung yang sesungguhnya. Sementara itu suasana di dalam lift menuju permukaan terasa mencekam, diiringi deru mesin yang membawa Sanji, Gaban, dan Chopper ke atas untuk menemui Zoro dan bajak laut prajurit raksasa baru. Gaban memecah keheningan dengan sebuah fakta yang mengerikan. Misi sebenarnya dari 3 kesatria dewa yang menyusup ke Elbaf bukanlah sekedar pembunuhan, melainkan penculikan. Target mereka adalah 10 anak raksasa yang akan dibawa ke Merijoa sebagai sandera untuk memaksa seluruh ras Elbaf bertekuk lutut menjadi budak perang bagi pemerintah dunia. Hairudin pun menggeram marah. Bagaimana mungkin 3 manusia kecil bisa mempercundangi pertahanan raksasa? Namun Sanji dengan insting taktisnya menanyakan hal yang lebih krusial. Bagaimana cara mereka memindahkan 10 anak raksasa melintasi pulau ini? Gaban pun menjelaskan sinergi kekuatan mengerikan dari ketiga kesatria tersebut. Pertama, Gunko menggunakan panah misteriusnya untuk mengendalikan arah berjalan anak-anak tersebut menuju pelabuhan di desa barat. Sementara Saint Somers memanfaatkan kekuatan Iba-Iba Nomi, menyelimuti tubuh anak-anak itu dengan duri tak terlihat sekeras baja. Jika ada raksasa yang mencoba mengangkat atau menghentikan mereka, anak-anak itu akan saling bertabrakan dan tertusuk duri mematikan tersebut. Yang ketiga ialah Killingham. Dia menyempurnakan kekacauan ini dengan mewujudkan ketakutan terbesar anak-anak itu menjadi monster hidup yang kini mengamuk di seluruh negara Elbaf, menghalangi siapapun yang mencoba mendekat. Pintu lift pun terbuka, namun pemandangan yang menyambut mereka di dunia matahari bukanlah kehangatan, melainkan sebuah kiamat kecil. Monster-monster MMA mengamuk secara liar, menginjak-injak daratan. Sementara kapal kebanggaan Great Eyrick hancur dilalap api. Kasih pun berlari menghampiri mereka dengan nafas yang terengah-engah, membawa kabar yang lebih buruk. Dory dan Brogy telah dirasuki dan kini sedang bergerak untuk membunuh tetua Jarul. Di sisi lain, sebuah kelompok penyelamat yang dipimpin oleh Ripley sedang berpacu dengan waktu menuju pelabuhan. Mendengar bahwa adiknya yaitu Bjorn adalah salah satu dari 10 anak yang disandra, Roth kehilangan akal sehatnya. Ia melesat pergi dengan kalap, disusul oleh Gerd dan Goldberg yang berusaha menahannya. Sementara itu, Kasih menunjuk ke arah sekolah yang sedang terbakar hebat, di mana itu adalah tempat Nami dan kelompoknya seharusnya berada, sehingga membuat Sanji bergegas untuk menyelamatkan mereka. Di tengah kekacauan, posisi semua orang berada di ujung tanduk.
Para raksasanya bisa menangis melihat sekolah dan perpustakaan bersejarah mereka menjadi abu. Kelompok topi jerami pun terjebak, tertusuk oleh panah pengekang milik Gunko. Robin meratapi ilmu pengetahuan yang musnah dimakan api. Sementara anehnya, Brook tak terlihat di antara mereka. Sang tengkorak itu rupanya mendapatkan sebuah ide gila dan diam-diam melepaskan diri untuk bergerak sendirian. Di pusat desa, Jarul menolak keras bujukan rakyatnya untuk melarikan diri dari ancaman Dory dan Brogy. Raksasa tua itu pun berdiri tegak, memegang denden musi raksasa. Ada sebuah beban sejarah yang harus ia lepaskan hari ini. Suara dari Jarul pun menggema ke seluruh penjuru Elbaf. Untuk pertama kalinya dalam 14 tahun, kebenaran tentang Raja Harald diungkap oleh Jarul. Harald tidak mati karena ambisi buta, ucap Jarul. Suaranya pun bergetar menahan amarah dan duka. Dia pun melanjutkan perkataannya. Harald menginginkan perdamaian dengan pemerintah dunia, namun pemerintah dunia mengkhianatinya. Iblis-iblis dari Merijoala yang membunuhnya karena ia telah menolak untuk menjadi budak. Rakyat Elbaf terdiam ngeri. Selama ini mereka telah salah sangka. Loki tidak membunuh Harald, ucap Jarul. Lalu Jarul pun membersihkan nama sang pangeran terbuang itu. Dia mengucapkan, Loki memilih memikul kebencian kalian agar kalian semua tidak membuang nyawa kalian dalam perang balas dendam yang sia-sia. Dan Loki pun melindungi kedamaian yang Harald inginkan. Zoro dan Hayrodin yang mendengarnya dari kejauhan bertukar pandangan. Mereka tahu Jarul mungkin sedikit melebih-lebihkan kebaikan Loki, namun efeknya pada moral pasukan sangat luar biasa. Jarul kemudian mengarahkan suaranya kepada 3 kesatria dewa yang menyusup. Kalian pikir kalian bisa mematahkan semangat kami demi menyandra anak-anak raksasa? Jika dunia ini memang harus terbelah 2, maka hari ini akan terjadi. Elbaf dengan bangga menyatakan perang terhadap pemerintah dunia. Mendengar teriakan itu, darah para pejuang Elbaf mendidih. Rasa takut pun lenyap, digantikan oleh auman perang yang menggetarkan langit. Dan mereka pun langsung menyerbu ke arah Dory dan Brogy yang dirasuki. Di garis depan, Hayrodin, Stanson, dan Zoro akhirnya berhadapan langsung dengan 2 kapten legendaris, Dory dan Brogy, yang kini telah menjadi boneka iblis. Hati-hati, peringatan dari Hayrodin dengan tegang. Jangan sampai kita terperangkap di antara mereka, atau kita akan berakhir menjadi monster yang sama. Di tengah ketegangan yang memuncak itu, Zoro justru menyeringai. Tangannya dengan tenang meraih gagang pedangnya. Tenang saja, ucap Zoro dengan penuh percaya diri. Aku punya rencana. Di medan pertempuran yang kacau, Hayrodin dan Stanson berdiri mematung. Di hadapan mereka, 2 sosok yang paling mereka hormati, Dory dan Brogy, kini menjelma menjadi boneka iblis yang haus darah dan bersiap untuk menebas Jarul. Zoro pun menggenggam pedangnya dan matanya menatap tajam. Bolehkah aku menebas mereka? Tanya Zoro kepada Hayrodin. Hayrodin pun bimbang. Bagaimanapun mereka adalah kapten legendaris bajak laut prajurit raksasa. Namun kebimbangan itu pun sirna ketika Dory dan Brogy yang dirasuki mulai tertawa meremehkan mereka, mengejek impian tulus Hayrodin dan Stanson untuk menyatukan seluruh ras raksasa. Hinaan terhadap cita-cita itu pun membakar amarah keduanya. Dia pun segera memerintahkan Zoro. Lakukan saja Zoro, teriak Hayrodin penuh amarah. Zoro pun menyeringai. Ia tahu bahaya terbesarnya adalah terjebak di antara para raksasa dan ikut terinfeksi menjadi seorang iblis. Dengan perhitungan presisi, Zoro memakai kepala raksasa sebagai pijakan, melompat sangat tinggi ke udara. Dan kedua raksasa itu pun takjub melihat kecerdasan taktik dari Zoro. Serangan udara untuk menghindari kepungan raksasa. Saat Zoro berada di puncak lompatan, ia melepaskan tebasan udara yang sangat dahsyat ke arah para raksasa yang dirasuki.
Dory dan Brogy secara refleks mengayunkan senjata mereka ke atas untuk menangkis. Namun Zoro dengan gesit meliuk keluar dari jangkauan udara, membiarkan momentum serangan kedua kapten itu tidak terbendung. Ternyata bila senjata Dory dan Brogy justru saling menebas satu sama lain dengan telak, membuat semua mata yang memandang terbelalak ngeri. Sementara itu di sudut lain yang lebih sunyi, sebuah konfrontasi emosional terjadi. Brook diam-diam berhasil menyelinap hingga ke posisi dari Gunko, kesatria suci yang tubuhnya tengah dikendalikan sepenuhnya oleh Imu. "Hei Putri Shuri," panggil Brook dengan nada yang bergetar. Imu pun memaksa tubuh Gunko untuk menoleh. Di benak Imu ini tidak masuk akal. Jika Shuri masih hidup, usianya sudah lebih dari 80 tahun, dan mustahil wanita itu bisa mengenali pria yang kini hanya tersisa tulang belulang itu. Namun bagi Brook, buktinya terlalu nyata. Warna rambut, mata yang sangat aneh, lalu koneksi ke Mary Joa dan kecintaannya kepada musik dari Brook, semuanya sangat identik dengan Putri Shuri. Tiba-tiba, nada suara Brook berubah drastis dengan amarah murni yang jarang ia perlihatkan. "Kau adalah putri pembunuh ayah," teriak dari Brook. Ia pun mengutuk masa lalu kelam di mana sosok itu telah merenggut nyawa seseorang yang sangat berharga dan berjasa bagi Brook. Panggilan emosional itu pun memicu reaksi yang di luar dugaan. Kesadaran asli dari Gunko memberontak. Sesaat hal itu mematahkan kendali absolut dari Imu. "Lari Brook!" teriak dari Gunko, dengan cepat melonggarkan panah-panah kutukan yang mengikat sekitarnya. Brook pun berhasil meloloskan sebagian besar tubuhnya tepat sebelum Imu kembali mengambil alih dan mengencangkan sisa panah di kaki sang tengkorak itu. Brook pun mengangkat perisainya, menahan serangan Imu sambil menuntut jawaban tentang identitas asli dari Gunko. Di sisi lain, Imu yang murka menuntut balik penjelasan. "Apa sebenarnya hubungan tengkorak ini dengan inang yang sedang aku kendalikan?" tanya dari Imu. Berkat hilangnya kendali Gunko sesaat, keputusasaan kru topi jerami menemukan titik terang. Usopp, Nami, dan Jinbe berhasil membebaskan diri dari ikatan panah Gunko. Mereka pun bergegas mencoba menarik Robin, namun duri-duri dari Somers terlihat sekeras baja dan menghalangi mereka untuk membebaskan Robin. "Tinggalkan aku," ucap Robin. "Prioritaskan saja keselamatan anak-anak raksasa." Tepat saat ketiganya pun ragu, sosok dari Sanji melesat turun ke tempat kejadian, bak komet yang membawa sebuah harapan baru dan siap membalikkan keadaan. Sementara itu di pelabuhan barat, kengerian hampir mencapai puncaknya. Somers telah berhasil menggiring anak-anak raksasa, termasuk Kolon, ke kapal pelarian menuju ke Tanah Suci. "Kau akan menyesal telah menyerang Elbaf," ancam dari Kolon dengan penuh keberanian, yang hanya dibalas dengan senyuman sinis dari Somers. "Justru kekuatan mengerikan kalian itulah yang saat ini kami butuhkan," ucap Somers. Sambil memegang kendali penuh, Somers menghubungi Imu dan Killingham melalui Denden Mushi. Dengan congkak melaporkan bahwa misi hampir selesai. Namun kesombongan itu pun terhenti oleh suara dentuman. Pasukan raksasa yang dipimpin oleh Ripley tiba-tiba menyerang dari belakang. Somers mendesak kesal, terutama ketika sebuah monster berbentuk Nika muncul untuk menghalangi para raksasa. Melihat pasukan Ripley tertahan, Goldberg, Gerd, dan Roth yang masih berada di kejauhan tidak tinggal diam. Ketiganya menyatukan kekuatan, melepaskan serangan jarak jauh yang luar biasa destruktif, hingga melubangi tubuh raksasa Nika tersebut. Monster raksasa itu pun kehilangan keseimbangan dan tumbang ke arah Somers. Dengan refleks cepat, Somers mengayunkan gada berdurinya yang mematikan untuk menangkis reruntuhan itu. Namun itu adalah kesalahan fatal yang sangat ironis. Tangkisannya memang berhasil melencengkan tubuh raksasa itu, tetapi lintasan jatuhnya berubah drastis, langsung menimpa kapal pelarian mereka sendiri. Kapal yang menjadi satu-satunya tiket mereka kembali ke Mary Joa itu pun hancur berkeping-keping.
Somers berdiri mematung. Ekspresi wajahnya berubah dari keangkuhan absolut menjadi kengerian dan keputusasaan yang komikal. Skenario sempurna mereka pun baru saja hancur oleh tangannya sendiri. Kehancuran tak terelakkan terjadi ketika monster jatuh menghantam kapal yang seharusnya membawa para kesatria dewa dan raksasa. Benturan dahsyat itu tidak hanya meluluhlantakkan kapal, tetapi juga merobek awan laut hingga meninggalkan lubang menganga yang gelap gulita, sebuah jurang tak berdasar yang mengarah langsung ke dunia bawah. Di tengah kekacauan itu, kengerian lain terjadi. Anak-anak yang tak bersalah berjalan tanpa sadar menuju tepi jurang, dikendalikan oleh sihir panah milik Gunko. Somers yang menyadari bahaya ini awalnya mencoba menghubungi Gunko untuk menghentikan efek panah tersebut demi menyusun sebuah strategi baru. Namun ia segera teringat satu fakta yang mengerikan. Pikiran Gunko saat ini sepenuhnya dikendalikan oleh Imu, dan menghentikan panah itu adalah hal yang mustahil. Di sisi lain, para orang tua yang panik berusaha mati-matian menghancurkan panah tersebut. Sayangnya, senjata apapun yang mereka gunakan terbukti tidak berguna. Somers hanya bisa bergumam bahwa jika menghancurkan sihir itu semudah membalikkan telapak tangan, ia pasti sudah melakukannya sejak tadi. Tepat di tengah keputusasaan itu, sebuah ide gila dan kejam merasuki pikiran dari Somers. Ia menyadari bahwa para orang tua tidak akan bisa mendekati anak-anak mereka karena terhalang oleh barikade duri yang mematikan. Dengan senyumannya, ia menyimpulkan mereka akan dipaksa menyaksikan darah daging mereka sendiri terjatuh ke dalam maut. Bagi Somers, pemandangan itu akan sangat menghibur. Tanpa rasa bersalah, ia meyakinkan dirinya bahwa tragedi ini adalah murni kesalahan Imu yang telah mengendalikan Gunko. Lagi pula pikirnya, jika anak-anak ini mati, mereka selalu bisa mencari anak-anak yang lain. Dengan suara lantang yang menyayat hati, Somers mengumumkan kenyataan pahit itu kepada para korban. Alih-alih dibawa menuju tanah Merijoa, anak-anak itu sedang berbaris menuju kematian mereka sendiri. Mendengar deklarasi kejam itu, Oimo nekat menerobos untuk menyelamatkan cucunya. Namun tubuhnya langsung tertembus duri tajam, menjadi bukti nyata bahwa mereka sama sekali tidak berdaya. Melihat penderitaan itu, tawa dari Somers pun pecah dan menggema di udara. Saat langkah kecil anak-anak itu mencapai bibir jurang, kesadaran pun mulai merayap. Beberapa dari mereka menangis histeris, mengira ini adalah hukuman atas kenakalan mereka di masa lalu. Kolon, salah satu anak di sana, teringat momen ketika ia merebut mainan temannya setelah menang duel, yang membuatnya dihukum oleh ibunya, yaitu Ripley. Ripley saat itu menasihati Kolon agar selalu bersikap lembut kepada mereka yang lebih lemah. Dengan air mata yang berlinang, Kolon berteriak meminta maaf, berjanji tidak akan nakal lagi, dan memanggil-manggil ibunya. Tiba-tiba Ripley menerobos maju dan mendekap Kolon erat-erat. Tubuh Ripley tertusuk duri tajam dalam prosesnya, dan Kolon pun memohon agar Ripley lari untuk menyelamatkan diri. Namun Ripley menolak. Ia tidak akan pernah membiarkan putranya menghadapi maut sendirian. Saat mereka berdua terperosok ke dalam jurang, pemandangan memilukan itu memicu keberanian orang tua yang lainnya. Mengabaikan rasa sakit yang mengoyak tubuh, mereka pun berlari, memeluk anak-anak mereka, dan ikut terjatuh bersama ke dalam kegelapan. Ayah dari Ronja memeluk putrinya sambil memuji keberaniannya. Ange mendekap erat murid kesayangannya, Johanna, yang sudah ia anggap seperti anaknya sendiri. Bahkan Ruth melompat untuk memeluk saudaranya, Bjorn, meskipun sang saudara selama ini selalu merasa malu dengan hobi dari Ruth. Di atas sana, menyaksikan lautan manusia yang rela mati demi cinta, Somers justru tertawa semakin menggila hingga meneteskan air liur karena ia sangat puas. Namun maut ternyata belum ingin menyambut mereka. Di tengah jurang yang gelap, keajaiban pun terjadi. Tubuh-tubuh yang berjatuhan itu tiba-tiba ditangkap oleh sosok yang tak terduga. Mereka adalah Luffy dalam wujud Gear 5-nya yang bercahaya, menunggangi Loki yang telah bertransformasi ke wujud raksasanya.
Loki pun menyuruh semua orang yang menempel kepadanya untuk segera turun begitu mereka tiba di dunia matahari, mengeluh bahwa mereka hanya mengganggu fokus dari pertarungannya saja. Luffy pun tertawa dan bersyukur mereka lewat di saat yang tepat untuk menangkap semuanya. Meskipun Loki dengan gengsi menegaskan bahwa dirinya adalah seorang penghancur, bukan penyelamat. Kembali ke permukaan, tawa dari Somers tiba-tiba terhenti. Udara mendadak berubah, salju mulai turun menyelimuti bumi. Guntur bergemuruh membelah langit, dan seluruh Elbaf pun bergetar dalam ritme yang teratur, seperti detak jantung raksasa. Menyadari fenomena alam ini, Jarul bergumam dengan penuh kekaguman. Di hari yang tidak wajar saat petir dan salju turun bersamaan, monster raksasa akan muncul dan menutup langit. Genderang kebebasan akan bergema, dan sang dewa matahari akan muncul. Perkataan Jarul ini kemungkinan mengacu kepada teks kuno bernama Harley. Dan benar saja, dari dalam lubang menganga yang sebelumnya menjadi jurang kematian, sosok naga raksasa Loki menjulang ke atas permukaan. Di atas kepalanya berdiri Luffy dengan Ragnir yang muncul dalam wujud tupainya. Kehadiran mereka seketika membungkam Imu dalam kebingungan dan membuat Somers pucat pasi ketakutan. Tanpa membuang waktu, Loki mengayunkan kekuatannya dan meremukkan senjata monster milik Killingham hingga hancur berkeping-keping. Di tengah medan pertempuran yang kacau, kaki dari Sanji tiba-tiba membara. Dengan serangan Diabel Jambe yang bersuhu sangat tinggi, ia membakar habis duri-duri mematikan yang menjerat Robin, membebaskannya dari belenggu maut. Meski nafas lega sempat berhembus di antara mereka, ketegangan belum berakhir. Di desa barat, evakuasi darurat berlangsung dramatis. Para orang tua yang terluka parah dipapah bersama anak-anak mereka, memohon pertolongan di tengah gempuran musuh. Beberapa raksasa yang putus asa memohon kepada Loki untuk memindahkan seluruh penduduk desa ke tempat yang aman. Namun dengan sifatnya yang angkuh, Loki mendengus dan menolak. Ia menyatakan tidak peduli kepada nasib desa dan hanya akan menurunkan orang-orang yang saat ini menempel di punggungnya, tepat seperti kesepakatannya dengan Luffy sebelumnya. Di sisi lain, Luffy sama sekali tidak memusingkan hal itu dan hanya meneriakkan nama Zoro untuk bersiap menghadapi musuh. Meski Loki menolak untuk membantu evakuasi, keberadaannya tetap membawa keuntungan yang sangat besar. Dari atas punggung raksasa itu, Jarul berhasil menyiarkan pesan suaranya ke seluruh pelosok Elbaf. Anak-anak telah diselamatkan. Pengumuman itu seketika mematahkan status penyanderaan yang selama ini mengikat tangan para raksasa. Zoro yang sudah bersiaga mengingatkan Luffy bahwa mereka harus segera menghabisi pasukan monster Killingham. Namun belum sempat mereka bergerak, suara tawa yang penuh kebencian memecah udara. Itu adalah Saint Somers. Meski wujudnya kacau, ia masih hidup dan sangat murka melihat semua orang telah selamat. Tanpa ampun, ia menembakkan hujan duri ke arah para raksasa. Namun kali ini ia akan membantai orang tua mereka terlebih dahulu agar tidak ada lagi yang mengganggunya. Mendengar ancaman itu, pemandangan luar biasa pun terjadi. Anak-anak yang sebelumnya menangis ketakutan kini melangkah maju. Mereka merentangkan tangan mungil mereka dan berdiri sebagai perisai hidup di antara Somers dan orang tua mereka yang terluka, dan bersumpah bahwa kali ini mereka akan melindungi ayah dan ibu mereka. Keberanian tak terduga itu justru membuat kewarasan dari Somers hancur. Emosinya berputar menjadi kegilaan yang murni. Ia berteriak bahwa ia tidak peduli lagi kepada misi dari Mary Joa. Ia hanya ingin membantai semua orang di depannya. Namun tepat saat ia melepaskan tembakan duri mematikannya, tebasan pedang Zoro melesat membelah udara, memblokir serangan itu dengan sempurna dan membuat Somers terbelalak kaget. Momen kejutan itu tidak disia-siakan. Luffy yang masih dalam wujud Gear 5-nya
melompat tinggi menembus awan badai. Dengan tangan kosong, ia menangkap kilatan petir raksasa yang sebelumnya diciptakan oleh Loki. Ia pun mengunci pandangannya kepada Somers, melapisi lengannya dengan energi listrik yang berderak hebat, lalu menghujamkan serangan mematikan dari langit yang dinamai Gomu Gomu no Dawn Thor Rifle. Hantaman itu begitu dahsyat hingga menghancurkan Somers berkeping-keping dalam ledakan cahaya. Seketika itu juga sihir duri yang selama ini menyiksa anak-anak dan warga desa menguap menjadi debu. Melihat sosok bercahaya Luffy yang melayang di angkasa, Ripley yang terluka parah tersenyum. Dengan sisa tenaganya, ia berbisik penuh keyakinan bahwa Luffy adalah sang prajurit pembebasan Nika. Sebelum akhirnya ia jatuh pingsan. Somers yang wujudnya sudah hancur setengah mati masih sempat berteriak histeris, menyangkal bahwa Nika hanyalah dongeng pengantar tidur. Namun bantahannya terputus selamanya ketika kuku atau cakar Loki yang sekarang dikenali sebagai naga mitologi Nighthawk menusuk sisa tubuh Somers tanpa ampun. Di kejauhan, Chopper dan Gaban menyaksikan tontonan epik tersebut dengan takjub. Pemandangan naga raksasa itu memicu ingatan Gaban kepada hari kematian Harald di masa lalu. Pada hari yang bersejarah itu, Jarul pernah membongkar sebuah rahasia besar kepada Gaban dan Shanks. Loki ternyata memakan buah iblis Ryu Ryunomi model Nighthawk. Siapapun yang memakannya akan berubah menjadi naga terbesar di dunia. Ukuran naga ini menyesuaikan ukuran asli dari penggunanya. Jadi, di tangan seorang raksasa kuno seperti Loki, buah ini mencapai potensi penuhnya yang sangat mengerikan. Ketika Shanks bertanya, mengapa tidak ada yang memakan buah sehebat itu sebelumnya, Jarul menjelaskan alasannya. Ternyata senjata suci atau palu Raknir melarang semua orang. Di masa lalu, buah ini adalah milik seorang dewa pejuang yang menggunakan palu Raknir untuk melawan sang dewa matahari. Sang dewa pejuang selalu ditemani oleh Ratatoska atau tupai es. Ketika tuannya mati, roh Ratatoska bersemayam di dalam palu Raknir, menunggu berabad-abad hingga akhirnya ia memilih Loki sebagai pewaris sah kekuatan dari tuannya. Kembali ke masa kini, naga Nighthawk yang menakutkan itu pun mulai bergerak. Loki menatap sisa-sisa pasukan monster milik Killingham yang lari tunggang langgang ketakutan. Dengan menarik nafas dalam-dalam, Loki melepaskan raungan yang disusul oleh semburan petir raksasa dari mulutnya. Sebuah serangan pemusnah massal yang ia sebut Thorheim. Dalam sekejap, seluruh pasukan musuh rata dengan tanah. Sementara itu, jauh di atas Red Line, di dalam keheningan absolut tanah suci Merijoa, sebuah amarah meledak. Imu baru saja menyadari satu kenyataan pahit yang membuatnya murka. Ryu Ryunomi model Nighthawk ialah buah iblis legendaris yang sangat berbahaya dan ternyata selama ini bersembunyi di tanah Elbaf. Di kejauhan, Franky memandangi medan pertempuran yang kacau balau dengan raut wajah penuh tanya, mencoba mencerna rentetan kejadian gila di depannya. Tepat pada saat itu, Lilith membongkar sebuah kotak yang sebelumnya berisi klon dari Dr. Vegapunk. Dengan senyum penuh teka-teki, ia pun bergumam betapa bersyukurnya ia meninggalkan kotak itu di dekat area sekolah. Dari dalam kotak tersebut, Lilith mengeluarkan sebuah mahakarya teknologi yang ia sebut sebagai Omni Drain Converter atau disingkat ODC. Melihat ekspresi penasaran Franky dan Bonnie, Lilith menjelaskan sebuah konsep yang luar biasa. Di tanah Elbaf ini, energi mengalir di mana-mana. Dengan mata yang berbinar, ia menantang Franky. Pernahkah kau berpikir untuk mengisi bahan bakarmu dengan sesuatu yang jauh lebih kuat daripada sekedar cola? Sementara itu, di area sekolah dan perpustakaan yang kini dilalap api neraka, kepanikan pun melanda. Usopp berteriak histeris menyebut pemandangan ini sebagai sebuah kiamat. Gemetar melihat ukuran dari naga Loki yang bahkan membuat Kaido terlihat kecil.
Nami pun langsung membentak Usopp, mengingatkan bahwa monster raksasa itu berada di pihak mereka karena ada Luffy bersamanya. Tanpa membuang waktu, Nami dan Jinbe bergerak cepat untuk memadamkan api yang mengancam bangunan bersejarah. Di sisi lain, Robin dan Sanji bergegas memeriksa kondisi dari Saul yang secara ajaib masih bertahan hidup meski menderita luka parah. Nami kemudian memanggil Zeus yang kini telah membengkak menjadi sebuah awan raksasa hitam pekat karena telah menyerap begitu banyak air hujan, dan memerintahkannya untuk menumpahkan air bah demi memadamkan api. Namun harapan itu pun dipatahkan seketika oleh kedatangan dari Saint Killingham. Dengan kejam, Killingham memerintahkan monster berwujud Lindworm atau cacing raksasa miliknya untuk menggigit Zeus dengan rahang raksasanya. Sambil tersenyum, Killingham mendeklarasikan niat busuknya. Seluruh sejarah dunia ini harus dihanguskan menjadi abu, ucap Killingham. Tepat ketika kru topi jerami hampir putus asa melihat satu-satunya pemadam api mereka dilumpuhkan, Lilith pun beraksi. Menggunakan alat audisinya, ia menghisap seluruh energi panas dan api dari bangunan sekolah yang terbakar. Dalam sekejap, kobaran api itu pun lenyap meninggalkan bangunan yang kini berlapis es beku. Saul dan Robin segera berlari menuju perpustakaan untuk menyelamatkan sisa-sisa sejarah. Lilith yang kini menggenggam energi api hasil ekstraksi, memprosesnya melalui alatnya dan mengubahnya menjadi sebuah bahan bakar cair bercahaya yang ia sebut Super Vega Cola. Ia melemparkan botol itu kepada Franky sambil menggelengkan kepala. Tak habis pikir bagaimana Franky dengan tubuh sekuat pasifista hanya mengandalkan cola biasa selama ini. Lilith pun meyakinkannya minuman baru ini akan memberi Franky ledakan kekuatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Di atas sana Zeus berteriak meminta tolong. Nami bersiap menyelamatkannya. Tetapi perhatian Killingham beralih saat melihat Saul dan Robin menuju perpustakaan. Tanpa ampun ia pun memerintahkan monsternya untuk menghancurkan perpustakaan itu. Killingham pun berkoar-koar bahwa dunia yang baru dan suci hanya bisa lahir di atas puing-puing sejarah yang telah dimusnahkan. Jinbe tidak tinggal diam, ia menyelam ke dalam air dan bersiap melancarkan serangan balasan. Namun melihat sang kesatria laut, Killingham justru menunjukkan ekspresi jijik yang luar biasa. Ia pun menghina Jinbe sebagai manusia ikan yang kotor, melontarkan kalimat merendahkan bahwa ia bersyukur memakai helm udaranya, sehingga ia tidak perlu menghirup udara yang sama dengan makhluk rendahan seperti Jinbe. Hinaan rasis itu pun menjadi pemicu ledakan amarah dari Sanji. Koki itu pun melangkah maju dengan aura membunuh yang sangat luar biasa. Sanji muak melihat keangkuhan bangsawan dunia yang tidak hanya buta terhadap kekuatan mantan Shichibukai seperti Jinbe, tetapi juga berani menghina sahabatnya sendiri secara terang-terangan. Dengan kaki yang berkobar oleh panas api biru yang menyala, Sanji melesat ke udara dan menghantamkan Ifrit Jambe Kongkase. Serangan itu menuju tepat ke arah kepala Killingham. Tendangan brutal itu meremukkan helm oksigen sang bangsawan dunia itu dan mengirimnya terhempas dengan tengkorak yang retak. Di saat yang bersamaan, Franky meminum habis Super Vega Cola. Tubuhnya seketika bersinar. Mesin-mesinnya menderu dengan kekuatan yang berlipat ganda. Bersama Jinbe, kekuatan gabungan mereka meledakkan monster cacing dari Killingham hingga hancur berkeping-keping dan membebaskan Zeus dari cengkeraman maut. Di belahan pulau lain, tepatnya di desa barat, mimpi buruk belum berakhir. Pasukan raksasa Elbaf kewalahan menghadapi rekan-rekan mereka sendiri yang telah bermutasi menjadi iblis berkat kekuatan regenerasi musuh yang tak masuk akal. Namun di tengah keputusasaan itu, Dory dan Brogy berhasil merebut kembali secercah kesadaran mereka. Mengingat bahwa mereka telah menyerang dan menghina Jarul saat berada di bawah kendali Imu, rasa malu dan penyesalan mendalam menyelimuti hati kedua kapten legendaris itu. Sebagai bentuk penembusan dosa dan kehormatan seorang pejuang Elbaf, mereka saling menyilangkan senjata dan memenggal kepala satu sama lain.
Kematian pun menjemput mereka dalam sekejap. Namun keajaiban aneh dari tanah Elbaf terjadi. Begitu tubuh tanpa kepala itu menyentuh tanah, sebuah energi misterius membalikkan kondisi mereka. Daging mereka pun menyatu, luka tertutup, dan keduanya bangkit kembali, hidup, sehat, dan sepenuhnya terbebas dari kutukan iblis. Menyaksikan fenomena gila ini, mata dari Khairuddin, Stenson, dan Zoro terbelalak kaget. Mereka akhirnya menyadari celah untuk memenangkan pertempuran ini. Satu-satunya cara untuk mengembalikan para raksasa yang dikutuk menjadi normal adalah dengan membunuh mereka melalui serangan yang fatal. Dengan Dory dan Brogy yang kini kembali memihak mereka, atmosfer pertempuran berubah drastis. Kelima petarung tangguh itu pun berdiri berdampingan. Meskipun mulut mereka menggumamkan kata maaf dan penyesalan karena harus melukai teman sendiri, senyum buas perlahan mengembang di wajah mereka. Darah petarung mereka pun mendidih. Diam-diam bersemangat memikirkan berbagai cara kreatif dan brutal untuk membunuh rekan-rekan mereka demi menyelamatkan mereka semua. Sementara itu kita diperlihatkan para orang tua raksasa yang sibuk mengevakuasi anak-anak. Menariknya, si kecil Kolon atau anak dari Gaban malah semangat saat melihat para idolanya, yaitu kelompok bajak laut raksasa yang sedang beraksi di depan matanya. Di sisi lain, pasukan bajak laut raksasa yang diubah menjadi iblis lewat kekuatan Domi reversi merasa bebas karena tubuh mereka beregenerasi terus. Salah satu dari mereka bahkan berani menyerang Dory sampai tangan Dory terluka. Tetapi mental dari Dory tidak goyah. Dia cuma bilang kalau kesombongan mereka itu aib buat kaum raksasa. Ucapan ini pun langsung membakar semangat Brogy, Khairuddin, dan Stenson untuk segera menghabisi mereka. Berpindah ke lift, di mana memperlihatkan Chopper yang sedang berjuang merawat Gaban dan Cassie. Di sini momen emosional terjadi karena Cassie tidak tega melawan rekan-rekannya sendiri yang sudah berubah menjadi iblis. Adegan berpindah kembali ke grup dari Zoro. Brogy menebas bawahannya sendiri dengan kapaknya dan memberikan luka yang sangat fatal. Sementara Khairuddin tidak mau kalah. Memakai senjata Gungnirnya, dia meninju para iblis raksasa sampai tubuh mereka berlubang. Dory juga menebas para raksasa dengan kekuatan Ikoku. Sementara Stenson dengan palunya mengeluarkan jurus Gigantic Drum dan membunuh para raksasa. Di sisi lain, Zoro tidak mau kalah juga. Dia beraksi memakai jurus Santoryu Onigiri dan mencincang tubuh raksasa menjadi beberapa bagian. Kembali ke kelompok dari Chopper. Waktu keadaan semakin kepepet, Chopper akhirnya memakan pil andalannya dan masuk ke mode Monster Point. Tetapi ada yang aneh. Begitu Chopper menampar salah satu raksasa Domi reversi, raksasa itu bukannya mati. Bayangan iblis di belakang raksasa itu malah keluar dan tubuhnya kembali normal. Nampaknya ada kekuatan spesial yang dimiliki oleh Chopper. Sementara itu di sekolah atau di luar perpustakaan, nasib dari Killingham makin mengenaskan. Tubuhnya dipereteli oleh Franky, Sanji, dan Jinbe. Meskipun sudah tak berdaya, Killingham masih sempat-sempatnya sombong dan menghina mereka semua sebagai makhluk rendahan. Franky pun berkata, "Hei Sanji, kita sudah terlalu kuat bagi mereka para kesatria suci. Ingatlah, kita ini adalah kru dari Yonko Mugiwara no Luffy." Sanji membenarkan itu, tetapi dia masih benci dengan Killingham yang telah membuat teror di Elbaf. Sementara Jinbe mengatakan untuk tidak boleh lengah karena masih ada satu kesatria suci yang belum dikalahkan. Sementara Zeus yang telah diselamatkan diberi tugas oleh Nami untuk mengguyur Elbaf dengan hujan agar api di sekitarnya padam. Zeus pun dengan semangat menyanggupinya. Tidak lama kemudian Luffy tiba dengan naga Loki dan Raknir. Mereka tertawa
dan Luffy pun menyapa Sanji, Franky, dan Jinbe. Jinbe berkomentar kalau naga dari Loki memiliki ukuran sebesar monster laut. Sementara Sanji baru menyadari kalau naga itu adalah perubahan dari Loki. Namun bukannya disambut haru, Luffy malah kena semprot oleh Nami. Nami marah karena semburan Torheim atau nafas petir yang dibawa Loki malah membuat Elbaf makin kebakaran. Mendengar kemarahan Nami, muka dari Luffy langsung kicap dan ketakutan. Ragnir di sebelahnya mencoba menenangkan Luffy. Namun lucunya, Luffy malah menyalahkan Loki gara-gara dia kena marah oleh Nami. Loki pun tidak terima dan menyemburkan petir ke arah Luffy. Tetapi tahu sendiri, Luffy itu adalah karet, jadi serangan itu tidak ada artinya di hadapan Luffy. Kejadian pun berpindah di cabang pohon ke-8. Brook sedang kewalahan menahan serangan Gunko yang dirasuki oleh Imu. Sementara Usopp babak belur karena berusaha melindungi Brook. Usopp pun bangkit dengan pidato yang membuat kita merinding. Dia bilang kalau pejuang sejati tidak akan lari, dan dia pun muak karena rencana licik musuh yang mengadu domba kaum raksasa dan menculik anak-anak. Usopp pun dengan berani berhadapan langsung dengan penguasa dunia yaitu Imu. Dia pun menantang Imu sambil berkata, "Jika kau mau menguasai para raksasa, lakukanlah dengan jujur dan adil. Bertarunglah dengan para raksasa secara langsung. Dasar kau pengecut." Imu pun menjawab seorang penguasa hebat tidak pernah menodai tangannya sendiri. Usopp lalu melepaskan teknik Skull Bomb Grace-nya. Tetapi sayangnya Imu terlalu cepat. Dia berteleportasi dan malah bikin peluru Usopp meledak tepat di depan muka Usopp sendiri. Brook dan Usopp pun tumbang. Namun tepat di momen itu Luffy, Loki, dan Ragnir sampai di lokasi. Melihat sahabatnya terkapar, aura Luffy langsung berubah. Dia pun sangat marah. Loki pun sadar kalau sosok di depan mereka adalah sumber haki yang mereka rasakan saat masih berada di dunia bawah Elbaf. Dan mereka pun tak akan membiarkan Imu lolos begitu saja. Dengan tatapan maut antara Luffy dan Imu cuma bilang satu kalimat dingin, "Nika, Nidhogg, tunduk atau binasa. Pertempuran ini akan memecah belah dunia." Sementara itu di lokasi rombongan Franky, Sanji, Jinbe, dan Nami, tiba-tiba terdengar teriakan khas sang kapten, "Oi!" Jinbe dan Nami langsung sadar kalau Luffy datang membawa Brook dan Usopp yang sudah babak belur dan tepar. Luffy menitipkan mereka ke rombongan dan menyuruh semuanya untuk segera mundur. Jinbe sempat bertanya soal apa yang sebenarnya terjadi, dan Franky pun menawarkan bantuan. Tetapi Luffy menolak dengan tegas, "Kalau kami yang dalam masalah, aku pasti akan mengandalkan kalian. Tetapi sekarang kalian mending mundur dulu. Loki bakal bertarung habis-habisan." Sanji yang mendengar itu cuma bisa nyeletuk sinis. "Seolah-olah kau yang pantas bilang begitu," ucap Sanji. Luffy pun melesat pergi sambil berteriak, "Karena aku yang akan menghajar dia." Selanjutnya kita disuguhkan baku hantam epik antara Loki dan Imu. Di tengah pertarungan, Imu sempat menyinggung sebuah legenda masa lalu. Beberapa tahun lalu, sebuah kapal bajak laut berisi raksasa terlihat di lautan dengan kapten mereka yang bertubuh sangat besar. Para raksasa itu bergerak di balik kabut tebal. Mereka hanya menargetkan pemerintah dunia. Di saat yang sama ada laporan soal monster raksasa terbang. Ternyata rumor itu benar. Sambil mengoceh, Imu terus menghindari serangan dari Loki, termasuk serangan Thunderheim yang meleset karena Imu melayang di udara. Loki pun dengan kesal berteriak, "Tubuhmu terlalu kecil. Kau sebenarnya ada di mana?" Tiba-tiba Luffy pun tiba di lokasi. Sayangnya sebelum Luffy bisa mendekat, wujud bayangan hitam legam Imu meledak keluar dari tubuh Gunko. Imu pun melepaskan semacam perjanjian iblis Domi reversi. Selanjutnya, tentakel dan pentagram melesat menusuk tubuh Luffy dan Loki. Imu pun berbisik, memberikan tawaran kekuatan luar biasa dengan bayaran dari umur mereka, dan kutukan agar mereka saling membenci. Bahkan sempat menyinggung soal Rocks disebek.
Tetapi plot twist pun terjadi. Bukannya terpengaruh, Luffy dan Loki malah terlihat bengong. Luffy dengan santai menendang tentakel itu sambil ngedumel. Apaan nih? Gak sakit sama sekali. Loki juga menimpali dengan jengkel, memotong omongan Imu dan bersiap menyerangnya. Tanpa basa-basi, Luffy langsung melepaskan tinju brutal Gomu Gomu no Dawn Gatling dan menghancurkan bayangan Imu berkeping-keping. Di momen sepersekian detik itu, Loki yang sudah kembali ke wujud normalnya mengayunkan palu Raknir dan melepaskan teknik Nilfheim. Bongkahan es raksasa langsung membekukan sisa-sisa dari Imu, dan Luffy yang kehabisan energi pun langsung keriput menjadi kakek tua. Dia pun mengeluh karena dia belum selesai meninju Imu. Loki pun juga nampak menghela nafasnya. Adegan beralih ke berbagai penjuru negara Elbaf yang sedang sibuk memadamkan api. Di desa nelayan dan desa pemburu, para raksasa mulai sadar bahwa Loki sebenarnya menyelamatkan mereka dari monster. Meski mereka masih menggerutu karena Loki tetap saja merepotkan. Sementara itu di perpustakaan Ohara, Robin dan Saul kebingungan. Apinya sudah padam dan anehnya tidak ada satupun buku yang hangus. Namun rak-rak terlihat kosong dan Bilbo si burung hantu perpustakaan menghilang. Untuk pertama kalinya, Robin menunjukkan sisi optimisnya. Bilbo pasti membawa pergi semua bukunya. Syukurlah, ucap Robin. Di sisi lain, Sanji dan Franky tampak menenteng kepala salah satu musuh mereka, yaitu Killingham. Mereka menyadari bahwa meski musuh kali ini cuma 3 orang, kerusakan yang mereka buat di negeri sebesar Elbaf benar-benar gila. Sementara itu di desa barat, rombongan Zoro, Brogy, dan Hyrule kewalahan melawan raksasa yang dikendalikan oleh Domi Reversi. Di saat yang kritis, Chopper datang dan menampar punggung para raksasa itu. Ajaibnya, tamparan itu memurnikan mereka dari efek Domi Reversi. Zoro memuji Chopper sebagai dokter yang hebat, yang langsung membuat Chopper salting brutal. Namun kengerian pun belum berakhir. Somers yang tubuhnya sudah terbelah-belah terlihat mulai menyatu kembali berkat sebuah jantung mekanis yang berdenyut di dalam tubuhnya. Kembali ke arena es, Luffy yang kelaparan merengek meminta makan kepada Loki. Karena mereka berdua lengah dan saling adu mulut, mereka tidak sadar bahwa wujud bayangan Imu diam-diam telah menghilang dari bongkahan es itu. Chapter pun ditutup dengan transisi mengejutkan ke Tanah Suci Merijoa. Ternyata memang benar, beberapa wilayah Merijoa habis terbakar dan pelakunya masih dirahasiakan. Di ruangan bunga, Imu menghubungi para Gorosei melalui Denden Mushi dan memberikan satu titah yang mengguncang dunia. Aku akan meninggalkan Tanah Suci untuk sementara waktu.